Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tutor dan teman-teman. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Hendri Yunan dengan NIM 0543899996, Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial online 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman STSI 4102 dengan tutor pembimbing Ibu Ariska Kurnia Rahmawati MSc. Baik, langsung saja kita baca soal tugasnya terlebih dahulu. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu pertama, golongan A gaji 5 juta rupiah, kedua, golongan B gaji 6.500.000 rupiah, ketiga, golongan C dengan gaji 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan kelima, jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilan ke layar jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Oke, baik, langsung saja kita coba ini membuat programnya. Kita buka Visual Studio Code ya teman-teman. Oke, baik. Di sini sebelumnya saya sudah membuat programnya terlebih dahulu teman-teman. Oke, mungkin bisa dilihat ini kode-kodenya. Nah, baik, saya akan menjelaskannya kembali teman-teman. Di sini saya mengerjakan di folder tugas 2 algoritma dan pemrograman, tugas 2 AP. Kemudian untuk shortcut file ini saya menyimpan atau menamakannya dengan hitung penghasilan.java. Oke, baik. Kita mulai saja untuk menjelaskannya. Untuk kodenya teman-teman, di sini import java.util.scanner. Di sini menampilkan atau coba memanggil dari aplikasi Java. Kemudian di sini ada public class hitung penghasilan. Ini adalah sebuah menu file yaitu yang bernama hitung penghasilan. Di sini kan sesuai. Di sini saya menamakan hitung penghasilan dan di sini harus sesuai ya teman-teman. Jika tidak nanti akan muncul error. Kemudian public static void main string. Ini metode awal untuk membuat sebuah program. Kemudian lanjut membuat objek scanner untuk mengambil input dari keyboard. Scanner input sama dengan new scanner system.in ini. Oke, kemudian lanjut sistem outprintln ini untuk mencetak teks yaitu teman-teman. Di sini saya nanti akan mencetak atau menampilkan teks ke layar berupa tugas 2 algoritma dan pemrograman. Kemudian sama nanti akan muncul Hendri Yunan 0543899996 UT Jakarta. Kemudian program hitung penghasilan karyawan. Oke, baik teman-teman, lanjut. Untuk langkah pertama kita harus menginputkan input data untuk bagaimana program hitung penghasilan karyawan nanti. Oke, kita akan menginputkan datanya yaitu sistem outprint ini akan mencetak bagaimana memasukkan golongan karyawan, A, B maupun C. Kemudian string golongan, string yaitu tipe data untuk membuat sebuah karakter. Oke, golongan sama dengan input next line. Kemudian to uppercase itu mengubah input menjadi huruf kapital. Oke, lanjut sistem out print yaitu untuk mencetak teks yaitu masukkan jumlah jam lembur. Nanti waktu programnya kita jalankan kan
tadi yang pertama ada teks masukkan golongan karyawan, kemudian masukkan jumlah jam lembur. Nah, yang kita diisi di sini teman-teman, masukkan teks di sini, kemudian integer integer jam lembur sama dengan input. Oke, di sini kita memasukkan nanti jam lembur. Integer itu sendiri yaitu tipe data untuk masukkan angka ya teman-teman. Jadi jam lembur kan nanti ada berapa jam, misal 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Kemudian langkah kedua, statement if untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Oke, di sini kita menggunakan tipe data double. Tipe data double ini yaitu untuk menampilkan atau menjelaskan rentang angka. Di sini gaji pokok sama dengan 0. Oke. Selanjutnya dalam Java. Oke, membandingkan teks atau string menggunakan equal. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman, kita dalam membuat program Java, jika kita menggunakan atau misal ada perbandingan, misal tadi golongan A segini, golongan B segini, golongan C seginian. Nah, kita menggunakannya itu equal. Di sini kita if jika golongan dot equal and object A. Jika golongan A gaji pokok sama dengan 5 juta, oke. Else if lain jika golongan dot equal and object B gaji pokok 6.500.000, kemudian else if lain jika golongan dot equal C gaji pokok sama dengan 9.500.000. Kemudian else, kemudian sistem out print. Nah, oke, error golongan tidak valid, harap masukkan A, B atau C. Nah, nanti untuk pas menjalankan programnya nanti bisa itu teman-teman ada muncul error golongan tidak valid, harap masukkan A, B maupun C. Oke, sistem exit status kosong menghentikan program jika input salah. Oke, langkah ketiga statement if untuk menentukan persentase lembur. Oke, kita pakai tipe data double lagi. Ini yaitu double itu tipe data untuk rentang angka dan bisa lebih karena kan nanti kita angkanya berupa persentase maupun desimal gitu kan, angka desimal. Nah, di persentase lembur sama dengan 0,0 atau 0,0. Oke. If jam lembur sama dengan 1, persentase lembur sama dengan 0,30 atau 0,3. Kemudian else if lain jika jam lembur 2, persentase lembur 0,32. Kemudian else if jam lembur 3, persentase lembur 0,34. Else if lain jika jam lembur 4, persentase lembur 0,36. Kemudian jika jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka persentase lemburnya 0,38. Kemudian kita tutup dengan else lain persentase lembur 0,0 jika tidak ada lembur. Oke. Kemudian langkah keempat, operasi matematika yaitu atau operator. Oke, di sini ada tipe data double lagi yaitu gaji, kita masukkan atau input gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur, yaitu nanti hasilnya yaitu gaji lembur yaitu sama dengan gaji pokok persentase gaji pokok dikali persentase lembur. Kemudian total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, untuk langkah kelima, output ke layar. Sistem outprint ln. Di sini nanti akan menampilkan teks bawah rincian penghasilan, kemudian golongan karyawan. Oke. Kemudian menggunakan printf untuk memformat angka agar lebih rapi. Di sini saya menggunakan sistem outprintf supaya formatnya nanti agar tidak rumit, maksudnya tidak berantakan teman-teman, maksudnya rapi. Kan nanti angka biasanya kan ada angka di belakang koma, misal 5 juta ada beberapa 0 di belakang koma. Nah, nanti itu tidak ada teman-teman, jadi terlihat lebih rapi. Oke, gaji pokok. Oke, kemudian lama lembur, jam lembur. Oke, total penghasilan. Nah, kemudian untuk menutup scanner tadi
kita inputkan dot close. Baik, seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan programnya teman-teman. Baik, kita coba running. Running di sini kita coba lihat teman-teman. Tugas 2 algoritma dan pemrograman Hendri Yunan 0543899996 UT Jakarta. Program hitung penghasilan karyawan. Masukkan golongan karyawan A, B atau C. Kita coba pilih A teman-teman. Kita masukkan golongan A. Masukkan jumlah jam lembur. Kita coba masukkan jam lembur misal 1 jam teman-teman. Kita enter. Baik. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman rincian penghasilan golongan karyawan A, gaji pokok 5 juta, lama lembur 1 jam, gaji lembur 1.500.000, total penghasilan 5.500.000 rupiah. Baik, kita coba cek dulu teman-teman. Golongan karyawan A tadi kan gaji 5 juta, lama lembur 1 jam. Gaji lembur 1.500.000. Kok bisa 1.500.000? Kita coba lihat. Jadi kan kalau ini teman-teman, 1 jam lembur, persentase lembur kan 0,3. 0,3 dikali gaji pokok. Kita coba lihat. Kita 0,30 karena 0,3 kan dikali itu sama dengan 0,3 dikali gaji golongan A, yaitu tadi berapa teman-teman? 5 juta ya, 5 juta. Baik, 5 juta. Nah, sama dengan 1.500.000. Nah, jadi total penghasilan dari karyawan A dengan jika lembur 1 jam yaitu 6.500.000 rupiah. Dikarenakan tadi ada penambahan dari gaji pokoknya sendiri 5 juta, kemudian ditambah gaji lembur 1.500.000. Baik teman-teman. Jadi sesuai ya atau berhasil teman-teman. Selanjutnya mungkin akan saya coba lagi running, nanti kita coba lihat untuk golongan yang lain. Bisa. Kita running lagi, coba run. Kita running, masukkan golongan karyawan, kita coba B. Golongan B, masukkan jumlah jam lembur, kita coba jam lemburnya 3 jam teman-teman untuk golongan B. Kita enter. Baik. Nah, sini kita coba lihat rincian penghasilan golongan karyawan B, gaji pokok 6.500.000, lama lemburnya 3 jam, gaji lemburnya 2.210.000, total penghasilan 8.710.000. Kita coba cek teman-teman. Tadi kan gaji pokok 6.500.000, lama lembur 3 jam. Gaji lemburnya kok bisa 2.210.000. Nah, kita kalikan saja teman-teman. Lama lembur ya 3 jam. 3 jam tadi berapa? 3 jam 0,34. Kita coba 0,34 dikalikan gaji pokok 6.500.000. Sama dengan 2.210.000. Nah, terus kemudian ditambah 6.500.000 rupiah sama dengan 8.710.000 rupiah. Jadi sesuai ya teman-teman. Nah, jadi untuk program penghitungan penghasilan karyawan ini, program sederhana ini berhasil teman-teman. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.